kita harus cerdas memilih dan bisa menentukan sikap siapa yang harus layak jadi pemimpin ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Pak Rosyanto Kiang ya. Ya. Saya manggilnya kayaknya lebih bagus Kanda aja, jangan Bapak, karena saya merasanya lebih familiar dan lebih akrab ketika saya manggil Pak Kanda. Boleh ya? Siap. Alhamdulillah. Tercatat menjadi anggota DPR, rasanya seingat saya PAW ya, Dr. Ya. Kopi tadi. Ya. Tahun berapa itu? Itu kalau tidak salah 2012 akhir. Oke, berarti sempat merasakan sekitar kurang lebih 2 tahun ya sebelum pilkada, pilek lagi ya, pileknya 2014 ya. Ya. Dan pada saat 2014 itu maju di DPR provinsi ya, Provinsi. maju di provinsi dan kembali berhasil duduk di provinsi 1 periode. Iya. Itu sesuatu yang luar biasa. Kenapa? Karena ternyata proses berhasil duduknya itu selalu dalam, kalau istilah kami, the lucky man. Laki-laki yang beruntung di dalam dunia politik. Kalau bahasa Indonesia ya. Artinya PAW berhasil 2 periode, hanya 2 tahun, tapi kemudian berani maju di tataran politik Kalimantan Timur, dan saat itu kondisinya sebenarnya suaranya kurang. Ya. Tetapi kemudian terjadi perubahan dapil yang akibat Kaltara, maka dapil Kaltara disuruh milih. Yang mau ikut ke Kaltara silakan, yang mau ke Kaltim silakan. Nah, karena kawan-kawan Kaltara kebanyakan ikut ke Kaltara. Akibat banyak ikut Kaltara, yang dapat keberuntungan salah satunya adalah Kandakian yang akhirnya yang tadi tidak berhasil karena suara kurang menjadi terdongkrak naik di DPR Kaltim. Itu kan sebuah keberuntungan dalam dunia politik. 3 kali dalam periodenya beruntung. Ketua Gerindra beruntung mengantarkan 2 kursi. Oke. Duduk anggota DPR juga beruntung, DPR Kaltim juga beruntung. Kok bisa seberuntung itu, apa rahasianya? Itu yang kami mau tanya. Ya. Artinya kalau menurut saya begini, yang namanya keberuntungan itu, kalau saya sih, keberuntungan itu tetap melalui perjuangan yang keras, berjuang. Ada pepatah itu, yang sekarang itu kan istilahnya ada begini. Kalau kita tidak berhasil, apa kata orang? Katanya belum ada nasib, belum ada garisan tangan. Ternyata kalau itu berhasil, memang sudah garisan tanganmu, sudah keberuntunganmu, sudah nasibmu. Tapi menurut saya itu tetap perjuangan. Kalau tidak ada perjuangan, misalnya kita tidur di bawah kolong meja aja, tidak berjuang, mustahil juga. Itu betul-betul keberuntungan. Kalau itu dicari tidak melalui perjuangan. Artinya kalau orang berpikir bahwa Rosyanto Kiang itu orang yang beruntung, sebenarnya tidak juga ya. Artinya proses dibalik itu orang yang tidak tahu saja bahwa berdarah-darah juga bisa sampai dapat posisi itu ya. Itu yang orang tidak tahu ya. Sempat begini, teman-teman saya semua kadang-kadang kalau ketemu, nasib baik kau guys. Ini kenapa kau bisa ini, bisa jadi ini. Jangan dulu Jaku. Kita ini melalui perjuangan, proses yang berdarah-darah. Tidak mungkin kalau tidak ada perjuangan. Maka dari itu kita berjuang. Kalau kita tidur di bawah kolong meja aja tidak berjuang, ya tidak mungkin kita bisa beruntung.
Sekarang begini lagi. Setelah masuk di pemilu 2019, setelah satu periode di DPRD Kaltim, masuk 2019 kan mencalonkan lagi di DPRD Kaltim untuk rencana periode kedua ya. Tapi kan ternyata garisan Allah memang belum berhasil. Setelah proses belum berhasil itu, tiba mau masuk ke 2020, sibuklah momentum Pilkada Berau. Kami melihat pada saat momentum Pilkada Berau, spanduk-spanduk tiba-tiba muncul Rusia Tokia dengan tagline Berau emasnya. Berau emasnya nih, ya kan? Banyak kami lihat. Artinya mau maju juga ini sebagai calon bupati dan atau wakil bupati. Apa dasar Kanda Rusianto sampai mau maju sebagai calon bupati dan atau wakil bupati Berau saat itu? Oh, jadi begini. Artinya saya berbicara mundur dulu. Ini masalah calon bupati. Oke. Artinya saya berbicara, saya bahas ini masalah calon 2019 saya tidak duduk. Oke. Jadi saya begini, masalah pileg kemarin. Ada salah satu teman saya yang bersaing di internal itu memang sangat kuat sekali. Yang dari Bontang ya? Dari Bontang, termasuk dari finansial atau komunitas kesukuannya sangat kompak. Itu saya berpikir bahwa saya tidak bisa lewati dia. Walaupun berdarah-darah juga saya berat. Sudah hitung duluan ya? Sudah saya hitung. Saya mengharapkan itu kemarin, berharap bahwa dapat 2 kursi. Gerindra itu dapat 2 kursi. Tapi saya yang kursi yang kedua. Nah, ternyata di perjalanan dari 12 calon kalau tidak salah, tidak ada yang mendongkrak. Jadi suara keseluruhan itu tidak mencapai 50.000. Kalau mencapai 50.000 itu insya Allah saya dapat kursi kedua. Itu sudah saya hitung-hitung. Artinya kalau saya memaksakan diri, apalagi zaman pileg itu kan, terutama ya pendukung-pendukung ini semuanya membutuhkan finansial. Ya, zaman gila lah. Iya, zaman gila. Jadi kalau saya punya target, artinya saya berani mengeluarkan dana sekian itu, yang kira-kira kalau saya menjabat itu tidak ada beban. Artinya kalau berlebihan itu bisa beban menjadi utang, masalah juga kan? Dan bisa memantik korupsi dong. Iya. Dalam rangka untuk utang. Iya. Jadi lebih baik saya itu punya budget sekian. Ini apabila budgetnya yang saya porsikan itu berhasil ya alhamdulillah. Kalau tidak berhasil ya sudah. Artinya itu semuanya itu kita anggap ibadah. Terus sampai bisa calon bupati? Calon bupati katanya begini, karena kita kalau di politik, kalau saya saya punya prinsip itu harus ada ending akhir. Ending akhirnya itu bukan semata-mata kita mau jadi anggota DPR saja. Bahkan saya kalau di anggota DPR itu sudah punya planning. Saya harus jadi anggota DPR kabupaten. Saya harus jadi anggota DPR provinsi. Saya harus menjadi anggota DPR RI. Ending akhirnya juga harus menjadi kepala daerah, wakil kepala daerah sesuai dengan tingkatan kita. Itu ending saya berpolitik. Maka dari itu kemarin saya mencalonkan sebagai calon. Karena di politik ini ibarat besi itu, kita harus selalu ada pemanasan. Artinya dipanaskan besi itu. Kalau tukang pandai besi itu, dia mudah membentuk. Tapi kalau itu dipanaskan saja keras. Jadi politik itu bisa vakum. Pada saat di awal
pencalonan Rusyanto Kiang dengan Bro-Masnya itu kencang sekali, tapi kemudian di tengah mulai meredup dan kami lihat kemudian mulai meningkat lagi, menguat lagi posisi Kanda Rusyanto akibat ada dinamika politik yang terjadi saat itu. Nah, pertanyaan kami adalah apakah di detik-detik akhir ini penentuan saat itu Kanda Rusyanto ada dihubungi bakal calon untuk berpasangan dengan dia misalnya? Memang pada waktu itu ada salah satu ketua tim saya itu ditelepon dari salah satu tim calon. Saya tidak menyebutkan Namanya, oke. namanya, Kena etis ya. ya, Oke. menginginkan untuk berpasangan dengan saya. Oke. Setelah saya timbang-timbang, mengingat situasi politik sekarang ini tidak memungkinkan untuk saya maju. Saya berpikir mungkin lebih baik saya mundur selangkah, artinya untuk konsentrasi di dunia usaha. Kemungkinan kalau alhamdulillah saya sehat, panjang umur, insya Allah 2024 saya akan ikut kompetisi lagi untuk pencalonan bupati maupun wakil bupati, karena ini hanya 3 tahun setengah aja. Iya. Masa jabatan paling pendek. Iya. Oke. Begitu pertimbangan saya. Oke, jadi lebih bagus konsentrasi di dunia usaha ya. Ya. Oke, kalau gitu. Nah, sekarang suka tidak suka ini melihat track record Kanda Kiang di dunia politik seperti yang kita bicarakan panjang lebar tadi. Sejak 2008 berhasil mengantarkan kemudian jadi anggota DPR baik Berau maupun Kaltim. Artinya suka tidak suka posisi Kanda Kiang di perdagangan politik Kabupaten Berau ini tentu diperhitungkan orang. Ya, pasti. Karena dinilai punya masalah. Pertanyaan saya adalah, apakah dari kedua pasangan calon yang ada ini ada menghubungin Kanda Kiang dalam rangka supaya jadi tim sukses mereka misalnya? Karena pasti semua calon berpikirnya mengumpulkan kekuatan sebanyak-banyaknya termasuk posisi Kanda Kiang. Ada tidak dihubungin? Sudah jelas ada. Sudah jelas ada. Artinya minta dukungan dan arahnya kemana. Oke. Ya, kita artinya kita ini kan sudah terbukti. Artinya sudah terbukti itu bahwa kita ini memang punya pendukung. Sehingga kita bisa menjadi anggota DPR. Itu buktinya. Mohon maaf kalau yang lain ngaku bahwa saya ini punya masa sekian, tapi kan belum ada bukti. Bahkan calon pun tidak duduk. Artinya kalau kita ini sudah jelas punya real suara. Dari kedua pasangan calon ini, kalau Kanda Kiang melihatnya bagaimana kedua pasangan ini prospeknya dalam memimpin Kabupaten Berau ke depan? Ya, kalau dari pasangan yang berdua ini saya lihat sudah jelas. Kalau Pak Muharrem itu minimal beliau sudah berpengalaman 5 tahun. Artinya dia sudah tahu situasi dan kondisi kepemimpinan di Berau ini. Terus untuk pasangan yang satunya? Kalau pasangan yang satunya kan bahwa ini kan baru. Tapi kalau wakilnya kan termasuk orang yang berpengalaman juga. Artinya kedua pasangan ini sama-sama punya sosok yang berpengalaman. Untuk kepemimpinan di Berau. Dan punya juga sosok yang belum berpengalaman untuk kepemimpinan Berau.
Ya, dan masing-masing. Ya, artinya begini, ada kelebihan Dan ada kekurangan masing-masing Iya. kedua pasangan calon. Ya. Nah, ini juga yang saya tahu ya, sejak 2008 paling tidak yang saya tahu sejak 2008. Saat Kanda Rusyanto Kiang itu menahkodai Gerindra dan berhasil dapat 2 kursi, itu saya lihat juga kedekatan dari Kanda Rusyanto Kiang dengan sosok pengusaha sukses dari Kabupaten Berau dalam ini Haji Abidin itu luar biasa dekatnya. Bahkan kemana-mana saya lihat ada Haji Abidin, di situ ada Kanda Rusyanto, ada Kanda Rusyanto, di situ ada Haji Abidin. Sedekat itu kan memang Kanda dengan Haji Abidin. Ya, jadi begini. Memang saya dengan beliau ini bersahabat sudah 20 tahun. 20 tahun ya? Iya, 20 tahun. Tahun berapa itu? Sekitar tahun 2000-an. Oke. Dengan beliau sudah bersahabat dekat, sehingga seperti sekarang ini seperti saudara. Jadi setiap gerakan saya, bahkan saya terjun ke politik itu, saya selalu berdiskusi dengan beliau. Saya minta supportnya juga. Artinya di mana ada saya, beliau itu ada. Sebenarnya saya ada 2 teman, sahabat dekat itu, Pak Haji Abidin dengan Pak Lurana Tanjung. Jadi pada waktu itu masuk di Gerindra itu, beliau itu saya ajak ikut berpolitik. Pak Jul maupun Pak Haji Abidin. Pak Haji Abidin dan Pak Jul. Sebenarnya beliau itu tidak gemar berpolitik. Bukan passionnya lah. Bukan, karena saya ikut di dalam, beliau itu ingin menyerpot saya. Jadi saya ketua, beliau itu adalah penasehat. Ketua dan penasehat. Ya, pada Pak waktu Haji Abidin. Ya, Pak Zulnya seperti apa? pada waktu itu dia wakil ketua. Jadi kedekatan itu karena persahabatan 20 tahun sudah seperti saudara kan? Iya. Baiklah. Dan gini juga, ya beliau itu keberhasilan saya itu hadirnya beliau juga. Artinya keberhasilan Rusyanto Kiang di dunia politik tak terlepas dari tangan dingin Haji Abidin. Apa saya bilang seperti itu? Iya. Bukan sedikit kalangan yang mengatakan bahwa Kanda Rusyanto itu meskipun dia anggota DPR, tapi orang melihatnya Kanda itu sombong. Mungkin dari gaya stylenya Kanda berjalan atau apa itu menunjukkannya gitu, sombong kayaknya. Ya, memang seperti itu kah orangnya sebenarnya Kanda Kiang ini? Ya, kalau saya sih, kalau secara pribadi, saya biasa-biasa saja. Bahkan saya ini selama menjabat jadi anggota DPR itu, saya punya pemikiran itu bahwa yang lebih tinggi derajat itu adalah masyarakat. Artinya masyarakat itu yang memilih kita. Kita harus lebih hormat sebenarnya. Kalau saya, makanya saya pada saat menjabat itu, saya selalu menyampaikan dengan konstituen saya atau saya reses ke kampung-kampung, saya selalu berbicara, saya ini lebih hormat dengan bapak-bapak daripada dengan pejabat. Karena saya menyadari pada saat pemilihan itu saya nyembah-nyembah dengan bapak, minta tolong Pak, saya didukung, dicoblos, didoain, semoga saya duduk, semoga saya dipilih. Itu yang saya pegang. Artinya saya tetap hormat. Jangan ada orang kadang-kadang dia yang lebih merasa tinggi daripada masyarakat. Padahal kita ini kan kekuatan masyarakat bisa sampai duduk menjadi anggota DPR, bukan kekuatan kita sendiri. Artinya prinsipnya adalah bahwa jabatan anggota DPR adalah wakil rakyat. Iya. Ketika posisinya wakil rakyat,
siapakah bos wakil rakyat, tinggal dihilangkan wakilnya, berarti bosnya rakyat. Bagi Kandak yang begitu ya? Iya. Oke. Artinya dalam penjelasan Kanda Rusyanto bahwa selama ini orang menilai Kanda Rusyanto kian itu sombong, dan faktanya Kanda ternyata hormat kepada para pemilihnya, maka berarti apakah bisa dikatakan publik menilainya salah terhadap Kanda Rusyanto kian? Ya, kalau memang publik itu menilai saya sombong, kalau menurut pendapat saya salah apa? Sebenarnya saya ini kalau hati Ritora. Oke. Maksudnya gimana tuh? Hati Ritora Yang selalu lembut, tidak bagaimana orang tidak tersinggung. Kesian. Oh, artinya lagu-lagu Ritora kan melo ya? Iya. Oke. Iya. Lembut lah. Oke, berarti lembut. Nah, sebagai penutup nih Kandak Yang, apa yang Kandak Yang mau sampaikan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Berau yang menyaksikan tayangan ini kaitannya dengan sebentar lagi suka kita akan menghadapi hajatan terbesar bagi daerah, yaitu pilkada. Silakan, apa yang mau disampaikan kepada masyarakat? Artinya untuk masyarakat Berau pada umumnya kan, kita harus cerdas memilih dan bisa menentukan sikap siapa yang harus layak jadi pemimpin ini. Karena untuk 3 tahun setengah ini termasuk menentukan nasib kita juga di Kabupaten Berau ini. Maju mundurnya itu adalah dari pemimpin. Maka dari itu kita cerdas memilih itu. Jangan memilih karena kita dikasih uang. Baik, kalau gitu terima kasih sekali lagi Kandak Yang atas kesempatannya hadir di Anyus, menerima undangan kami untuk podcast. Sekali lagi kami sangat berterima kasih dan bersyukur di tengah-tengah kesibukan waktunya Anda bersedia hadir di Anyus untuk berbagi sisi nilai kehidupan kepada semua masyarakat Kabupaten Berau, bahkan orang-orang Berau yang menyaksikan tayangan ini. Sekali lagi terima kasih dan kami doakan semoga Anda dan keluarga terus sehat dan selalu bisa bermanfaat bagi orang lain. Amin. Terima kasih.